Salam selamat pagi Pak Dosa dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Asti Merlina Banu, NIM 102 2020 0004, kelas A, semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, video kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester yang pertama, teori perkembangan moral Sigmund Freud, yang kedua teori perkembangan oleh Jean Piaget, yang ketiga perkembangan moral oleh Lorenzo Kohlberg, keempat implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu teori perkembangan moral Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral sudah dimulai. A. Definisi perkembangan moral manusia. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan juga dengan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam tingkah laku sosial. Sebagai contoh, seorang individu hanya akan mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran normal perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut. Sebagaimana seorang anak ketika dilahirkan nampak bagaikan tidak memiliki moral atau immoral. Akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain atau orang tua, saudara, dan teman sebaya, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik yang boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang buruk dan tidak boleh dikerjakan. Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional atau tidak disadari. Ego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar dan salahnya sesuatu. Menurut teori psikoanalisa klasik Sigmund Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral sudah dimulai. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik Oedipus disebabkan karena adanya perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tua dan ketakutan akan dihukum karena keinginan seksual mereka yang tidak dapat diterima terhadap orang tua yang berbeda jenis kelamin. Untuk menghindari kecemasan, menghindari hukuman, dan mempertahankan kasih sayang orang tua, anak-anak membentuk suatu superego dengan mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya melalui penginternalisasian standar-standar benar dan salah terhadap orang tua. Karena itu, sebagai sumber penginternalisasian individu manusia dalam struktur superego ini, yaitu ego ideal atau yang dikenal dengan istilah kata hati atau conscience. Sebab kata hati ini akan menggambarkan bagian dalam atau kehidupan mental seseorang, peraturan-peraturan masyarakat, hukum, kode etika dan moral. Dan dikatakan oleh Freud, perkembangan superego secara khas akan menjadi
sempurna pada usia kira-kira 5 tahun. Ketika hal ini terjadi, maka suara hati akan terbentuk dengan pengertian bahwa pada usia sekitar 5 tahun orang tua sudah dapat menyelesaikan pengembangan moral, namun hal ini tetap kembali pada kemampuan individu itu masing-masing. Berentetan dengan paparan sebelumnya terkait konsep moral, dikatakan oleh Desmita tahun 2008 dalam bahasanya tentang teori belajar sosial yang melihat tingkah laku moral sebagai respons atas stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral individu manusia. Sebagai contoh, bila anak diberi hadiah atas perilaku stimulus, dalam hal ini proses penguatan, penghukuman, dan peniruan perilaku yang sesuai dengan aturan dan kontrak sosial, mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, bila mereka dihukum atas perilaku yang tidak bermoral, maka perilaku itu akan berkurang atau hilang. Materi yang kedua, teori perkembangan oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Teori perkembangan Jean Piaget. Teori perkembangan Jean Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Beliau telah membahagikan 4 peringkat perkembangan kognitif, yaitu peringkat deria motor atau 0 sampai 2 tahun. Kanak-kanak berubah daripada organisme yang refleks kepada organisme yang berpikir menggunakan bahasa, membesarkan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi, berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Peringkat praoperasi 2-7 tahun. Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat, dapat menamakan benda-benda. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Peringkat operasi konkret 7-11 tahun. Membentuk pemikiran logik tetapi terhadap berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. Peringkat operasi formal 11-15 tahun. Mula berpikiran abstrak, berupaya menyelesaikan. Materi ketiga, perkembangan moral oleh Lorenzi Kohiber. Tahap perkembangan moral Kohiber. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lorenzi Kohiber. Tahapan tersebut dibuat saat ia belajar psikologi di University of Chicago. Berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Ia menulis disertai doktornya pada tahun 1958 yang menjadi awal dari apa yang sekarang disebut tahapan-tahapan perkembangan moral dari Kohiber. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohiber memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangan yang berlanjut selama kehidupan. Walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofi dari penelitiannya. Kohiber menggunakan
cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya, dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Kohiber kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahap yang berbeda. Ke-6 tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkat: prakonvensional dan konvensional dan pasca konvensional. Teorinya didasarkan pada tahapan perkembangan konstruktif. Setiap tahapan dan tingkatan memberi tanggapan yang lembut, yang lebih adekuat terhadap dilema-dilema moral dibanding tahap atau tingkat sebelumnya. Materi yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap dunia pendidikan. Pendidikan merupakan rekayasa manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan martabatnya. Salah satu implikasi dari hal tersebut, organisasi pendidikan harus dikelola dalam sistem manajemen yang berlandaskan moral dan etika. Perkembangan moral dan etika di dalam kehidupan seseorang harus dijadikan muara keberhasilan pendidikan dalam bentuk prinsip-prinsip kehidupan. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik dalam dimensi inteligensi, emosi, dan sikap sosial. Pendidikan yang baik bukan sekedar membuat anak didik pintar dan cerdas, tetapi juga bermoral dan beretika. Implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis dan religius. Sejatinya pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menamakan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut: memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah bagi atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Memberikan pendidikan moral secara langsung, yakni pendidikan moral dengan pendidikan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi moral, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengakaman keberagaman. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual penting, seperti dengan cara berikut. 1. Memupuk hubungan dasar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. 2. Menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. 3. Memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta. Menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu adalah jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah
mereka mengalir, tetapi bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Sekian dari hasil presentasi saya, materi ujian akhir semester. Terima kasih. Shalom.